Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan pamer penggantimu, tanda waktunya ia kembali kepadamu sudah dekat. Ya. Jadi di antara cara-cara yang orang anggap efektif untuk melupakan seseorang, mantan berusaha untuk melupakan kita, adalah dengan sesegera mungkin mencari pengganti kita. Ya. Nah, maka kita melihat sekarang mantan begitu bangga memamerkan pasangan barunya. Tapi justru itu adalah pertanda bahwa waktunya dia kembali kepada kita sudah sangat dekat. Nah, kenapa demikian? Yang pertama, ya, berusaha melupakan kita dengan mencari pengganti kita. Justru itu akan membuat mantan menyadari bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikan kita di dalam hatinya. Ketika mantan punya pasangan baru, apalagi pasangan baru ini dia dapatkan dengan tergesa-gesa. Yang penting serba cepat. Yang penting kelihatan sudah move on dan seterusnya. Kita ini memilih apa saja dengan tergesa-gesa, itu ujung-ujungnya biasanya kecewa. Ya, mau beli pakaian, tergesa-gesa, tidak dilihat dulu. Ya, maka ujung-ujungnya kecewa. Mau beli kendaraan, tidak diteliti dulu dengan seksama. Ya, begitu kendaraan sudah dibeli, tidak taunya rewel. Sedikit-sedikit ke bengkel, bahkan untuk servis kendaraan jauh lebih mahal daripada biaya untuk membeli kendaraannya sendiri. Ya, jadi segala sesuatu yang dipilih dengan tergesa-gesa itu ujung-ujungnya kecewa. Zaman sekarang itu kalau anak-anak lulus sekolah SMA itu ada istilah gap year, ya, menunda dulu untuk melanjutkan perkuliahan agar bisa memilih dengan hati-hati program studi yang tidak cuman keren, tetapi lapangan pekerjaannya memang masih tersedia banyak. Tapi kalau kemudian cuman ikut-ikutan, wah, teman-teman ikut ujian penerimaan mahasiswa baru, ikut juga, asal ambil program studi, ya, mungkin bisa masuk kuliah, tetapi begitu lulus menyesal karena lapangan pekerjaan yang tersedia sudah sangat sedikit. Nah, jadi semua pilihan yang dilakukan dengan tergesa-gesa itu ujung-ujungnya kecewa. Ya. Yang kedua, ketika mantan bersama orang lain, di situ dia akan menyadari bahwa tidak ada orang yang cintanya setulus kita. Tidak ada orang yang cintanya sebaik kita. Justru bersama pasangan barunya inilah yang dia pilih dengan tergesa-gesa. Dia tidak tahu ini siapa. Yang dia lihat cuman casingnya saja, permukaannya saja. Dia akan mulai merasakan betapa tidak enaknya dikhianati. Dia akan mulai merasakan apa artinya diabaikan. Dia akan merasakan betapa melelahkannya setiap saat harus bertengkar dan seterusnya. Sesuatu yang tidak pernah dia rasakan saat masih bersama kita dulu. Manusia ketika dia punya dua orang, satu orang baik kepadanya, satu orang tidak baik kepadanya,
maka hatinya akan selalu condong kepada orang yang baik, yang setia, yang sabar, yang mencintainya dengan tulus, dan seterusnya. Itu karakter semua manusia. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa'a ilaiha. Tabiat hati itu akan selalu condong mencintai orang yang baik kepadanya dan membenci orang yang tidak baik kepadanya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga nih yang paling penting ya, yang paling kelihatan. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang ketiga yang paling penting dan paling kelihatan, mantan memilih dengan tergesa-gesa. Kita yang paling tahu sesungguhnya selera mantan itu seperti apa ya. Dan kalau kita lihat dari casingnya saja, ini orang sangat bukan tipenya mantan ya. Artinya kita bersama dengan mantan cukup lama. Artinya bahwa mantan betah berlama-lama bersama kita, ada cinta di dalam hatinya. Tapi mungkin karena dia tidak pandai bersyukur dengan kehadiran kita, dia tidak pandai bersyukur dengan apapun yang sudah kita lakukan, yang terbaik yang kita bisa berikan untuk dia, ya, sehingga mantan mengkhianati kita. Atau dia merasa jenuh. Kalau mantan mencintai kita, artinya ketika mantan mencari pengganti, biasanya adalah kemiripan-kemiripan antara pengganti kita itu dengan kita. Tapi ini seseorang yang amat sangat berbeda. Penampilan casingnya sudah tidak menarik, ya. Kemudian dia juga punya latar pendidikan, ya. Latar belakang pendidikannya itu sangat jauh berbeda dengan apa yang paling sering mantan bicarakan. Misal mantan sering cerita kepada kita kalau pengen punya calon pendamping hidup itu yang punya gelar insinyur, yang dokter lah, dan seterusnya. Tapi ini kuliah pun tidak, kan gitu. Ya. Dan kalau kita iseng mengintip media sosial mantan, maka setelah kita intip itu, kita bisa tahu, oh ternyata pengangguran toh. Tidak terlihat informasi pekerjaan apapun yang sedang ditekuni oleh orang tersebut. Ya, artinya konsep hidupnya having fun saja, sesuatu yang sangat berbeda dengan mantan yang sebenarnya orangnya ambisius, punya target-target di dalam kehidupannya. Nah, maka apa yang akan terjadi ketika seseorang bersama dengan orang yang bukan tipe dia? Capek, ya, capek dan mengecewakan, ya. Ujung-ujungnya setiap hari yang muncul adalah pertengkaran terus. Orang yang sudah terbiasa dengan ritme bekerja setiap hari, tiba-tiba punya pasangan yang nganggur setiap hari. Apa yang terjadi? Bertengkar terus. Ya, mantan bersama kita tidak pernah keluar duit. Pokoknya terima beres saja. Mau apa saja ada. Ya, bersama pasangan barunya yang pengangguran, dia harus keluar duit terus. Ujung-ujungnya bertengkar terus, ya. Nah, maka ketika mantan berusaha segera mencari pengganti kita agar kelihatan sudah move on,
itu tanda-tanda bahwa mantan akan segera menyadari bahwa yang terbaik dalam hidupnya adalah bersama kita. Manusia itu kadang-kadang seperti itu. Kita butuh mungkin batuk, pilek dulu untuk menyadari bahwa ternyata sehat itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Ya, kita mungkin harus capek terlebih dahulu, berusaha ya untuk merasakan bahwa ternyata sukses itu adalah sebuah kenikmatan. Kita mungkin harus merasakan kegagalan terlebih dahulu untuk belajar memahami bahwa keberhasilan itu adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. Ya, kita mungkin kadang-kadang harus belajar bangkrut terlebih dahulu untuk belajar bersyukur dengan apapun yang pernah kita miliki. Mantan sekarang belajar untuk dikecewakan, untuk dikhianati, untuk keluar duit terus ya, dan seterusnya, untuk belajar menyadari betapa bahagianya waktu dia masih bersama kita dulu. Maka ketika mantan mulai pamer pasangan baru, sesungguhnya itu adalah waktu di mana dia akan segera menyadari betapa berharganya kita untuk dia. Dan itu adalah tanda waktunya dia minta balik duluan kepada kita sudah sangat dekat. Insya Allah. Dan terus berdoa kepada Allah, semoga mantan menjadi jodoh terbaik dalam hidup kita fid dunya wal akhirah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.